Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Pemerintah bersama Bank Indonesia sedang menyiapkan langkah redenominasi rupiah. Rencana ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 hingga 2029 yang ditetapkan pada 10 Oktober 2025. Nantinya, rencana ini tidak mengubah nilai uang rupiah, hanya menyederhanakan cara penulisan angka agar transaksi menjadi lebih mudah dan efisien. Bank Indonesia menegaskan bahwa pelaksanaan redominasi akan dilakukan secara bertahap dan belum ada jadwal pasti diterapkannya. Namun isu ini sudah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Apakah penulisan baru nantinya mudah diterima masyarakat atau justru menjadi kebingungan? Tim Apa Cerita mencoba turun mendengar pandangan masyarakat terhadap wacana perubahan ini. Kak, sudah banyak wacana-wacana itu di internet, TV mengenai perubahan nominal uang yang dari Rp1.000 menjadi Rp1. Saya sudah pernah dengar melalui media sosial di TikTok. Saya pernah dengar di sosmed, dari TikTok terutamanya. Isu ini sudah dengar dan cukup ramai juga sedang diperbincangkan di media sosial ya. Menurut saya isu itu kan belum pasti ya Kak, tapi kalau saya secara pribadi saya setuju karena memungkinkan juga persamaan nilai nominal keuangan kita dengan yang ada di luar negeri. Pendapat saya dengan adanya isu itu saya kurang setuju karena dapat menimbulkan kesalahpahaman karena kurang mengertinya masyarakat tentang pengubahan mata uang tersebut. Untuk saya pribadi saya tidak setuju karena saya bilang tadi, saya sudah terbiasa dengan uang 1.000, jadi kayak lebih dominan tuh kayak lebih enak aja pakai uang 1.000 daripada Rp1. Karena ini bukan soal pemotongan atau pemangkasan nilai nol di belakang harga saja ini. Tapi akan ada pemahaman masyarakat ke depannya yang akan membuat bingung. Dua sisi sih Kak, ada yang mengganggu dan ada juga tidak mengganggu. Yang mengganggu ini Kak, mungkin perubahan dari Rp1.000 ke Rp1 ini masyarakat belum pada tahu ya Kak. Mungkin orang-orang pada ribet karena sudah terbiasa dengan Rp1.000 yang lama, terus tiba-tiba dengan Rp1.000 yang baru pasti agak linglung ya Kak, agak bingung. Tapi keuntungannya juga sangat gampang ya Kak, penulisan keuangan jadi gampang kayak Rp1 nggak harus menambah nol-nol-nolnya lagi Kak gitu. Menurut saya itu sangat berpengaruh karena dari Rp1.000 menjadi Rp1 itu dapat membingungkan kita. Misalnya pada saat pembayaran melalui uang tunai maupun QRIS itu sangat berpengaruh kepada apa sih nanti yang mau kita belanjakan menurut kita terlalu mahal padahal tidak, nominalnya sama. Tetapi karena ada perubahan itu dapat membuat kita bingung. Kalau untuk pribadi saya itu ngaruh ya Kak, soalnya kayak pasti saya akan merasa bingung karena saya sudah terbiasanya tuh pakai uang yang Rp1.000. Jadi kalau misalnya pakai uang Rp1 itu kayak membuat saya pusing, jadi nggak terbiasa gitu. Kalau dibilang berpengaruh sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena secara nilai tidak berubah. Cuman tantangannya itu di pemahaman masyarakat saja, apalagi di awal-awal. Pasti ya Kak, pasti bakalan ada kenaikan karena pasti ada pedagang-pedagang nakal, mereka ngira bahwa masyarakat kan belum pada tahu nih Kak perubahan nominal uang ini. Jadi kemungkinan mereka bisa menaikkan barang dari yang Rp3 menjadi Rp4 Kak karena masyarakat belum pada tahu gitu Kak. Karena seperti yang saya bilang tadi,
kurangnya pemahaman masyarakat itu dapat menimbulkan kesalahpahaman. Khawatir banget Kak, soalnya kayak uang 75 aja membuat pusing, apalagi uang yang 1.000 ini Kak, Rp1 ini kan, itu pasti akan bikin pusing. Tak khawatir pastinya ada, cuman maka dari itu sebaiknya pemerintah itu memberikan edukasi yang kuat kepada pemahaman masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap berjalannya perubahan ini. Harapan saya ya Kak, kalau emang isu ini bakalan terjadi di tahun depan atau tahun kemudian Kak, seharusnya ini jangan terlalu cepat diadakan sebenarnya Kak. Dan harapan saya sebelum ini diadakan, mohon supaya diedukasi besar-besaran kepada masyarakat melalui TV, internet, sosmed mengenai perubahan nominal uang ini. Jadi supaya masyarakat pun tidak bingung dan tidak akan linglung saat menghadapi perubahan nominal uang tersebut Kak. Begitu. Harapan saya kepada pemerintah sebaiknya jangan terburu-buru. Memohon agar tolong dikonfirmasi dulu kepada masyarakat gimana sih pendapat masyarakat, mereka setuju atau tidak. Kalau misalnya memang uang Rp1 ini dijadikan untuk pemerintah, tolong uangnya tuh lebih diperbesar, jangan perkecil, dan ukurannya tuh agak lebih tebal dikit gitu, biar agar kayak enak aja gitu. Harapannya jelas, saya sebagai mahasiswa mungkin meminta harapan saya kepada pemerintah agar langsung turun kepada masyarakat, memberikan edukasi agar masyarakat paham betul soal perubahan nilai nol yang dipangkas ini. Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Nggak setuju.